Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adi Nadia, Katrina Kartini, Muhammad Nurisan, dan Putri Nadia ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai 9 kecerdasan manusia menurut Howard Gardner dari Universitas Harvard. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibacakan oleh Katrina. Untuk waktu dan screen dipersilakan. Baik, yang pertama kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik menggambarkan orang yang peka terhadap alam. Mereka menikmati berada di luar, memelihara, dan menjelajahi lingkungan. Next. Contoh penerapannya, kecerdasan intrapribadi mengacu pada pemahaman tentang diri sendiri dan kondisi manusia secara keseluruhan. Meskipun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang emosi mereka sendiri, mereka cukup pemalu, filsuf, pemimpin spiritual, psikolog, dan penulis biasanya memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Next. Yang kedua, kecerdasan dalam bermusik. Orang dengan kecerdasan musikal umumnya lebih sensitif terhadap suara dan sering menangkap suara-suara yang biasanya tidak disadari oleh orang lain. Mereka memiliki ritme yang sangat baik dan kemampuan untuk mengenal nada-nada dengan mudah. Mereka juga cenderung suka untuk memainkan alat musik atau menjadikan musik sebagai sebuah profesi. Next. Contoh penerapannya ialah dengan memberikan stimulus sejak dini, cenderung memiliki kemampuan bermusik yang lebih baik. Edutainment karaoke adalah salah satu strategi dalam mengembangkan kecerdasan musikal. Banyak indikator yang muncul ketika anak melakukan kegiatan tersebut. Next. Yang ketiga, kecerdasan logika matematis. Kecerdasan ini adalah yang paling mirip dengan apa yang biasanya kita kaitkan dengan kecerdasan umum. Orang dengan jenis kecerdasan ini sangat baik dalam matematika dan sangat menyukai angka. Mereka dapat mengenali pola dengan mudah dan mengerjakan proses dengan cara yang logis. Next. Contoh penerapannya ialah dengan mengajak anak untuk bermain kartu angka atau flashcard. Permainan ini menggunakan kartu bergambar dan memiliki angka. Anak diajak untuk mengidentifikasi angka. Pada tingkat lanjut, anak dapat diperkenalkan dengan konsep matematika yang lain, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Isyan. Baik, saya akan membacakan untuk nomor 4. 4. Kecerdasan ekstensial. Orang-orang dengan kecerdasan ekstensial tingkat tinggi sering berpikir lebih dalam tentang kejadian sehari-hari. Mereka memiliki kapasitas untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Kecerdasan ekstensial sering disebut dengan kecerdasan spiritual atau moral. Contoh penerapannya yaitu metode mengajar yang terus berganti secara dinamis dapat mengakomodasi lebih banyak siswa karena kecerdasan majemuk mereka pun berbeda. Misalnya, peregangan ringan di samping meja siswa dapat digunakan untuk mengawali kelas dan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kecerdasan kinestetik jasmani yang menonjol. Suasana kelas pun akan senantiasa terasa segar. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Orang dengan jenis kecerdasan ini pandai membaca isyarat verbal dan nonverbal, serta pandai menentukan suasana hati. Mereka mudah merasakan empati. Seringkali jenis kecerdasan ini dapat ditemukan para pemimpin, politisi, kerja sosial, dan psikolog. Contoh penerapannya yaitu metode role playing atau bermain peran dapat menjadi salah satu pilihan dalam pembelajaran interpersonal. Melalui bermain peran, anak-anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan memerankan tokoh atau benda untuk mengeksplorasi dan mengenal hubungan antar manusia, sehingga kecerdasan interpersonalnya dapat berkembang. Melalui
pemeranan, anak juga dapat melatih sikap simpati, empati, rasa senang, rasa benci, dan peran-peran lainnya. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Putri. Baik, kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan jenis kecerdasan yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Ini melibatkan kemampuan kita untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan kata-kata untuk membuat diri kita dipahami. Orang dengan kecerdasan linguistik tinggi sangat pandai menuangkan perasaan dan pikirannya ke dalam kata-kata agar orang lain dapat memahaminya. Penerapannya yaitu dengan metode talking stick. Ini dapat menjadi salah satu pembelajaran dalam upaya meningkatkan kecerdasan linguistik pada anak. Metode pembelajaran ini dapat dilakukan secara berkelompok atau seorangan dengan orang atau kelompok yang memegang tongkat yang akan mendapatkan giliran untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan dari guru dengan materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Metode ini digunakan sebagai cara melatih siswa untuk berani berbicara dan mau berpendapat. Selanjutnya yaitu kecerdasan kinestetik. Orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik jasmani yang tinggi memiliki kepekaan waktu yang sangat baik dan koordinasi antara pikiran tubuh yang hebat serta keterampilan motorik. Mereka mampu menggunakan tubuh mereka untuk menyampaikan perasaan dan ide, serta sebagai hasilnya mereka menyukai hal yang berkaitan dengan gerakan dan pikiran seperti tarian, olahraga, dan kedokteran. Penerapannya yaitu dengan mengajak anak untuk bermain estafet. Kecerdasan kinestetik dapat meningkatkan melalui proses permainan estafet bola, lempar tangkap bola, dan menggiring bola. Hal ini berpengaruh pada aspek kekuatan gerak tubuh seperti mengkoordinasikan gerak antara tangan dan mata dan kaki. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Adin. Terima kasih, Putri. Yang selanjutnya ada kecerdasan intrapribadi. Kecerdasan intrapribadi mengacu pada pemahaman tentang diri sendiri dan kondisi manusia secara keseluruhan. Meskipun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang emosi mereka sendiri, mereka cukup pemalu. Filsuf, pemimpin spiritual, psikologi, dan penulis biasanya memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Contoh penerapannya yaitu dengan peningkatan kecerdasan interpersonal anak tidak terlepas dari aktivitas guru dalam pembelajaran yang menyediakan berbagai kegiatan proyek yang bervariasi. Guru mengajak dan memotivasi anak untuk bekerja sama, menjalin kontak, dan mengorganisasi teman. Dengan demikian, hasil observasi menunjukkan dengan penerapan metode proyek dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal anak. Lalu yang terakhir ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal dalam 3 dimensi. Orang dengan kecerdasan spasial tinggi umumnya sangat kreatif dan biasanya memiliki imajinasi yang jelas, kemampuan artistik yang tinggi, dan penalaran spasial yang sangat baik. Orang-orang ini sering disebut sebagai picture smart dan dapat ditemukan dalam profesi seperti arsitektur, desain, dan membaca peta. Penerapannya yaitu potensi kemampuan visual spasial anak-anak seringkali berkembang di luar lingkungan sekolah. Jika orang tua mendapati bahwa anaknya unggul di jenis kecerdasan ini, ada baiknya menyediakan lingkungan kondusif sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Baik, terima kasih karena sudah menyimak materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.